Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidni Nurun A'la, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan Satminkal SMP Aris Salah Kediri. Bapak Ibu dosen dimohon untuk dapat menyaksikan dan menyimak apa yang dapat saya tampilkan, dan kemudian dimohon untuk saran dan masukannya sebagai pembelajaran saya ke depan. Untuk itu, selamat menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di kelas ini. Mari sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan. Salah satu lagu kebangsaan yakni Garuda Pancasila. Hafal semua? Yo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi kelas. Bapak bagi satu persatu, nanti katakan hadiroh. Paham? Paham. Adila Yasmin Oktaviana, Hadiroh, Fauziah Kesha, hadiroh, Khalida Prastika, hadiroh, Nakwesha, hadiroh, Salsabila Marsha, hadiroh, Yanus Olivia. hadiroh. Terima kasih. Oke, sehat semua? Sehat. Bapak akan menampilkan salah satu dalil yang terkait dengan materi kita, yakni iman kepada kitab Allah. Ini rukun iman keberapa? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, baru iman kepada kitab Allah. Setelah itu iman kepada Rasulullah. Yang terakhir iman kepada yang kelima iman kepada yang terakhir iman kepada. Oke, sekarang kita tampilkan yakni salah satu surat dalam Al-Quran, potongan ayat dari Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di sini menjelaskan tentang iman kepada Allah, Rasul, kitab, dan yang mana kitab itu adalah alladzi nazzala ala rusulihi, sesuatu yang diturunkan kepada Rasul, wal kitabi alladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan dari sebelumnya. Ini menunjukkan kewajiban kita, karena ya ayyuhalladzina amanu, sampean semua beriman apa tidak? Beriman. Kalau beriman maka wajib termasuk yaitu mengimani kitab Allah. Nah, ini salah satu dalil yang menjadi acuan kita untuk menjadi pribadi yang beriman.
Oke, Bapak akan menanyakan beberapa hal tentang materi kita hari ini. Yakni, kalian siap-siap ya. Apa pengertian iman? Angkat tangan yang tahu. Iman. Oke, ini aja apa? Iman itu meyakini dan percaya dalam hati kalau iman kayak misalnya iman kepada Allah, berarti Allah itu ada, iman kepada Rasul. Oke, bagus. Terus kalau kita kan materinya iman kepada kitab Allah ya, tadi pernyataan dari niatan tentang iman. Iman itu percaya. Kalau kita hubungan dengan kitab Allah berarti kan percaya kepada kitab Allah. Sedangkan kitab Allah itu kan ada beberapa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Dan kemudian yang kita jelaskan sebelumnya, yakni selain Nabi dan Rasul itu ada yang menerima kitab, ada juga yang menerima suhuf. Nah sekarang Pak tanya, ada yang tahu pengertian suhuf? Aduh, kalau semua ini bingung ya. Yang mana? Yuk. Tahta. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu untuk dirinya sendiri. Oke, bagus. Kalau kitab Allah berarti untuk diri Rasul sendiri atau untuk disampaikan kepada umatnya? Disampaikan kepada umatnya, benar. Jadi termasuk selain Al-Quran itu kan ada kitab Taurat, Zabur, dan kemudian ada kitab Injil. Itu disampaikan oleh nabi-nabi yang menerimanya kepada umatnya. Nah yang terakhir sebelum Al-Quran ya, Nabi Muhammad menerima kitab apa anak-anak? Oke, bagus. Kalian tahu berarti. Selanjutnya Pak Zini akan mengajak kalian untuk memahami pengalaman kalian. Sudah baca Al-Quran hari ini? Sudah. Masih ingat nggak bacaan yang apa? Masih. Nah, anak-anak, kenapa kok kita itu kok harus membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok seorang Muslim itu harus membaca Al-Quran? Angkat coba ingat. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Jalan. Karena Al-Quran sebagai pedoman. Ada lagi yang punya jawaban lain? Selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada yang punya jawaban lain nggak? Ada nggak? Oke, Aziz ini akan jelaskan sedikit tentang mengapa kita harus mencintai Al-Quran, mengapa kita harus iman kepada Al-Quran. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita pada hari ini yaitu anak-anak dapat mengetahui pentingnya beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran, kepada suhuf yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada sesama kita, kepada alam dan sekitar. Karena apa? Iman kepada kitab Allah ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Allah supaya kita itu dapat mengetahui dan memaknai bahwa alam sekitar adalah salah satu sumber belajar bagi kita dan salah satu sumber bagi kita untuk dapat mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kitab-kitab Allah semuanya dijelaskan bahwa tidak boleh yang namanya merusak lingkungan. Paham sampai di sini? Bapak punya sebuah video. Mendapatkan wajib orang itu tidak akan diselesaikan. Tetapi kalau disuruh cari maka di situ cara dari antara sholat dua orang penting dan itu bisa terpisah. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kenapa? Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran? Mengimani Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, yakni Al-Quran itu menjadi satu-satunya pedoman kita untuk meneruskan, untuk melanjutkan hidup. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang baik di muka bumi. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang adil di muka bumi.
Nah, ini overview-nya. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia, dan kitab tersebut berisi wahyu Allah yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap masanya kitab itu menjadi pedoman bagi umat dari Nabi. Kita umatnya Nabi Muhammad benar? Benar. Maka kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Hidup. Al-Quran itu menjadi gambaran wasiat kita mana sama jalan sendiri. Oke, nah sekarang jawabannya sangat kreatif. Selanjutnya, apa yang membuat kalian tertarik untuk membaca Al-Quran? Oke, Aisyah. Karena setiap kali mendengar Al-Quran, saya menjadi tenang dan membuat saya lebih bisa menjadi pribadi yang tenang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aisyah. Jangan ya. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, anak siap ya. Bagaimana cara kita mengamalkan isi dari kitab Allah? Oke, Sofi. Dengan cara mengimani kitab saya lakukan dan untuk Al-Quran sendiri saya bagikan, saya jadikan sebagai sudut pandang untuk kebaikan. Oke, bagus sekali. Quran menjadi salah satu yang terpenting bagi kita. Dan iman kepada kitab Allah ini merupakan meyakini dengan sepenuh hati. Oke, sebelum itu mari kita buat kelompok dulu. Kita bagi menjadi berapa kelompok enaknya? Oke, anak-anak sudah terbentuk kelompoknya. Silakan duduk pada tempat duduk masing-masing. Pada kesempatan ini Pak Zini akan meneruskan video yang sempat kita potong tadi sebagai pemantik kalian untuk meneruskan. Universal di sini masuk ke dalam konteks namanya yakin di sini masuk ke dalam namanya mata. Berarti kan semakin orang belajar Quran, sama apa saja yang penting untuk kita sadari, itu poin pentingnya. Oke ya? Oke. So kita masuk. Nah, itu salah satu pemantik kita. Kenapa kok kita harus cinta, iman, dan kemudian percaya bahwa Al-Quran itu dapat membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya anak-anak, kalian bikin mind mapping lanjutan kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Silakan dikerjakan pada kertas yang sudah disediakan. Gimana, ada kesulitan nggak mengerjakannya? Tidak. Ada, aman ya. Tiap aktivitas ada poinnya. Membantu, terus kemudian berdiskusi untuk penyusunan visi, terus konten yang dimasukkan seperti apa, semua dan lain-lain. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, angkat semua kerjain, diangkat dulu sambil tangannya megangkannya. Jadi semua tangannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk yang maju kan hasil pekerjaannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini kelompok akan menjawab pertanyaan Bapak di sini. Kenapa kita itu harus beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, iman kepada kitab Allah, yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalamnya Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk pengajaran kita. Kita merupakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok Pak? Saya. Oke, jadi Bagaimana kalau misalnya kita itu menemukan
orang yang belum mau beriman kepada kitab Allah. Bagaimana kalau kita menemukan orang yang belum mau beriman kepada kitab? Ayo bisa. Jadi salah satu solusinya itu kita tuh harus ngajak orang itu. Kan apa ya, namanya proses kita belajar juga nggak bisa langsung bisa kan, tahu nggak? Jadi kita coba pelan-pelan ngajak orang itu apa ya, kayak belajar Al-Quran, belajar ini itulah, kayak kita ngajarin Al-Quran juga kan pelan-pelan kan, nggak mungkin langsung jadi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Duduk kembali ke tempat duduknya. Salam dulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kelompok 3 silakan maju buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah pembahasan dari kelompok 4, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa sih itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah, yang membawa kebenaran syarat yang terdapat di dalam Al-Quran, berfungsi menggantikan syarat yang diyakini semua orang. Jadi maksudnya itu, di sini tuh Al-Quran itu adalah salinan-salinan dari berbagai kitab yang sudah berlalu. Lalu di sini itu dijelaskan dan diyakinkan bahwa paham. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 3. Iman kepada kitab Allah. Jadi manfaat iman kepada kitab Allah itu dalam kehidupan kita, nanti kehidupan kita kan semakin terarah. Jadi kan Quran itu berdoa kalau kehidupan kita bisa aman. Oke, terima kasih. Salam dulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memandang Al-Quran itu bukan hanya sebuah buku untuk kemudian dibaca, tapi sebagai sebuah surat cinta dari Allah untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan isi Al-Quran, bahkan dengan mempelajari Al-Quran, para ulama, para alim, para salafun saleh sebelum kita dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan ilmu-ilmu yang lain yang lahir dari Al-Quran. Oke anak-anak, alhamdulillah diskusi telah selesai. Keempat kelompok telah mempresentasikan hasilnya. Yang mau menjawab bisa angkat tangan dan berdiri. Oke, berdiri. Gantian ya. Makanya dimulai dari tahta dulu. Tahta berdiri. Ya. Dari yang saya dapatkan saat diskusi, mungkin ada beberapa hal yang saya kurang pahami dari pembelajaran ini, bisa disampaikan sama teman-teman, jadi kami paham. Oke, terima kasih. Betul. Uji. Kalau hari ini saya belajar berdiskusi itu yang seru dari berdiskusi itu kita bisa memaparkan atau bisa menyuarakan pendapat kita sendiri tanpa kita harus takut sama orang-orang lain. Oke, terima kasih. Oke, Pak Zuni cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.